Shalom, perkenalkan nama saya Christian Wulan Parengkuan. Pada saat ini saya akan mengkisahkan tentang cerita Alkitab dengan judul Samuel. Cerita ini saya ambil dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Cerita ini diawali dengan seorang perempuan yang bernama Hana. Hana adalah seorang perempuan yang baik. Kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Elkana. Mereka memuji Tuhan secara bersama-sama dan menunjukkan kebaikan Tuhan kepada orang-orang lain. Tetapi ada sesuatu yang kurang dalam hidup Hana. Dia menginginkan seorang bayi. Betapa dia sangat menginginkan seorang bayi, sehingga dia selalu menunggu, berdoa, dan berharap, serta menunggu lebih lama lagi, tetapi belum ada bayi yang lahir. Setiap tahun Hana pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. 1 tahun dia membuat janji kepada Tuhan, jika Tuhan memberikan dia seorang anak, maka Hana akan memberikan anak itu sebagai pelayan Tuhan untuk selamanya. Imam Eli yang sudah tua melihat Hana berdoa. Dia berpikir Hana mabuk anggur karena bibirnya bergerak-gerak, tetapi tidak ada suara yang terdengar, sehingga Eli memarahi Hana. Tetapi Hana berkata kepada Eli tentang doanya, yang dia meminta seorang anak, serta berjanji kepada Tuhan untuk memberikan anaknya sebagai pelayan Tuhan. Kemudian Eli berkata kepada Hana, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Kata-kata tersebut memberikan semangat kepada Hana. Kemudian, dengan penuh sukacita, dengan kesukacitaan itu memenuhi hati Hana, karena Tuhan ingat kepada Hana dan menjawab doanya. Dia dan Elkana akhirnya mempunyai seorang bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Samuel, yang berarti didengar oleh Allah. Tetapi, akankah Hana ingat akan janjinya kepada Tuhan? Hana berhenti datang ke rumah Tuhan seperti yang biasa dilakukannya setiap tahun. Apakah dia melupakan janjinya kepada Tuhan? Tentu saja tidak. Hana menunggu sampai Samuel cukup besar untuk tinggal di rumah Tuhan dan menolong Eli dalam melayani Tuhan. Kemudian, dia membawa Samuel ke rumah Tuhan. Tuhan menghargai imam Hana yang sangat besar. Sesudah Samuel, Tuhan memberikan lagi kepadanya 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Setiap tahun Hana pergi ke rumah Tuhan untuk memuji Tuhan dan untuk membawakan jubah baru yang dibuatnya sendiri bagi Samuel. Tetapi di sana Samuel bukan hanya satu-satunya pembantu Eli, tetapi anak-anak Eli, Hofni dan Phinehas juga bekerja di sana. Tetapi mereka berdua itu tidak menghormati Tuhan dengan melakukan hal-hal yang jahat dan tidak akan berubah meskipun Eli memintanya. Eli seharusnya memecat mereka dari pekerjaan mereka di rumah Tuhan, tetapi Eli tidak melakukannya. Kemudian suatu malam, Samuel mendengar satu suara memanggilnya. Samuel berpikir bahwa yang memanggilnya adalah Eli. Kemudian dia menjawab, "Ya Bapa." Tetapi Eli mengatakan bahwa dia tidak memanggil Samuel. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Kemudian Eli mengetahui bahwa Tuhan ingin berbicara kepada Samuel. Eli berkata kepada Samuel, "Apabila ia memanggil engkau, maka katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'"
karena Hofni dan Pinehas sangat jahat. Peringatan Tuhan menjadi kenyataan. Selama peperangan dengan orang Filistin, dua orang anak Eli yang jahat memimpin dengan membawa tabut Tuhan di depan tentara Israel. Musuh merampas tabut Tuhan dan membunuh Hofni dan Pinehas bersama dengan orang-orang Israel. Ketika Eli mendengar hal ini, dia jatuh dari tempat duduknya, lehernya patah dan dia mati pada hari yang sama dengan Filistin mengangkat kembali patung itu, tetapi keesokan harinya dia jatuh lagi. Kali ini Dagon jatuh dan terpecah-pecah. Penyakit kematian tersebar di antara orang-orang Filistin. Untuk melihat apakah benar Tuhan menghukum mereka, orang-orang Filistin mengambil 2 lembu menyusui, dipasangnya pada kereta. Mereka meletakkan tabut di atasnya. Apabila lembu itu menuju ke Israel dan meninggalkan anak-anak mereka, kita akan tahu Tuhan melakukan semuanya. Dan lembu-lembu itu berangkat. Sekarang Samuel tumbuh menjadi seorang laki-laki dewasa. Dia berbicara kepada semua orang Israel, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah. Maka ia akan melepaskan kamu dari orang-orang Filistin." Orang Israel menaati nabi Tuhan yang penuh iman, dan tangan Tuhan melawan orang Filistin selama Samuel hidup. Tamat.